7 fakta Ponpes Al Zaitun yang belum diketahui, ada salam Yahudi hingga mazhab Soekarno. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama mau marah juga nggak apa-apa. Jangan sampai putri muslim ini terbelenggu jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai tabir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah. Itu kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah sehingga makan pete bebas. Mau terap potoi tenanaon. Ngadahar jengkol bebas. Abab nak sampai jaraknya segini, tapi kalau dekat-dekat terganggulah. Nah itu shadaqallah. Jadi kalau Anda masih hanya bicara soal soft, hanya bicara soal wanita menjadi khotib, itu mainnya kurang jauh dan pengetahuannya sangat picik. Ini udah lama terjadi gitu loh. Terus pemerintah melakukan pembiaran karena kita tahu ada tokoh-tokoh nggak usah pakai sembunyi, kan di belakang udah di TikTok, di Facebook, di Twitter, tokoh-tokoh itu sekarang lagi dimunculkan kembali. Cuman saya tidak menyebut karena saya menduga dahulu mereka belum tahu, dahulu mereka dibohongin oleh pimpinan pondok begitu, sebagaimana yang telah dilakukan. Bagaimana? Coba tanya itu mantan-mantan satpam, mantan-mantan murid, mantan-mantan guru yang dikeluarkan 116 orang pada waktu itu rame-rame serentak. Panggil mereka, tanya mereka apa yang terjadi, bagaimana model baiatnya, bagaimana model sumpahnya. Jadi kalau cuma bicara soal soft, soal ini masih kulitnya gitu. Hoax yang diulang terus-menerus akan tersugesti menjadi sebuah kebenaran. Nah, di sana menggunakan seperti itu. Apalagi tadi doktrin tentang konsep masalah sholat lebih mudah. Sholat itu bukan dilarang, tapi belum diwajibkan karena menganggap negara Republik Indonesia itu masih Mekah. Hukumnya jahiliyah, Pancasila, Tauhid. Jadi sebelum negara Islam menang atas Republik Indonesia, itu belum diwajibkan sholat yang 5 waktu. Itu kok perempuan, urusan perempuan. Di depannya siapa yang mau memajukan silahkan. Mazhab apa? Lah kok pakai mazhab? Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Kan gitu sudah. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Terus saya berkenalan langsung pemikirannya sejak tahun 1963 sampai sekarang. Dia bicara soal khotib perempuan, lalu kemudian dikaitkan dengan mazhab Bung Karno. Menurut saya ini menebarkan kabar bohong. Di kitab Bung Karno yang mana Bung Karno mengajarkan soft seperti itu? Bung Karno tokoh besar proklamator. Kalau mazhab yang kita tahu, mazhab Imam Syafi'i, salah satu patokan kitabnya kitab ada diajarkan berbagai fikih Syafi'i. Mazhab Imam Maliki ada kitabnya Al-Muwatta. Nah ini kok lancang sekali berkata mazhabnya Bung Karno. Apa ingin berlindung dari hal itu? Oke, Mbak Anggi, nanti kita saya ini khotib, saya ini dai dengan jadwal rata-rata 100 masjid per bulan. Itu keresahan di bawah itu udah kelihatan. Ini siapa mereka, kenapa didiamkan? Ternyata begitu dibuka lagi di arsip, sejak tahun 2002 fatwa MUI telah menyatakan dengan lengkap bahwa ini sesat. Ini gitu sesat ya? Dan Kementerian Agama jangan ngumpet-ngumpet, juga ada penelitian pada tahun yang sama. Kenapa sekarang mesti mau masuk lagi, mau lihat lagi? Sudah ada. Pondok pesantren Al Zaitun kini banyak menjadi perbincangan orang-orang. Baru-baru ini Ponpes Al Zaitun melalui pimpinannya Panji Gumilang menyebutkan bahwa dirinya mengikuti mazhab Soekarno.
Namun sebelumnya Ponpes Al Zaitun ini sempat menggegerkan masyarakat Indonesia soal sholat Id dengan mencampurkan antara pria dan wanita di saf depan. Ya, Ponpes Al Zaitun kini terkenal ke seluruh Asia Tenggara lantaran banyaknya kontroversial yang dilakukan oleh pimpinan Ponpesnya Panji Gumilang. Ada beberapa hal yang membuat Ponpes Al Zaitun ini menjadi kontroversial, salah satunya lagi mengenai pimpinan Zaitun Panji Gumilang menyebutkan salam Yahudi. Berikut ini akan kita bahas mengenai beberapa fakta mengenai Ponpes Al Zaitun seperti telah dikutip dari berbagai sumber. Ponpes Al Zaitun dikritik telah mengajarkan atau menerapkan mazhab Soekarno yang tentunya tidak diakui oleh umat Islam di Indonesia. Dari berbagai ulama, kiai, dan ustadz mengkritik mengenai mazhab Soekarno yang diterapkan oleh Ponpes Al Zaitun, di mana menurut para ulama, kiai, dan ustadz mazhab Soekarno ini tak memiliki dasar yang kuat di ajaran Islam dan tentunya hanya didasarkan pada pemikiran dari Soekarno saja. Lalu kontroversial selanjutnya ialah salam Yahudi yang tengah viral diucapkan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang di acara 1 Muharram di kalender Jawa. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang malah mengajak para tamu dan undangan yang hadir untuk mengucapkan salam Yahudi itu sambil berdiri dan menyanyikan lagu-lagu rohani. Ponpes Al Zaitun disebut sebagai basis dan juga ibu kota dari NII atau Makkahnya NII. Dijelaskan bahwa Forum Ulama Umat Indonesia dulu pernah membagikan hasil dari investigasinya ke Ponpes Al Zaitun. Investasi ke Ponpes Al Zaitun itu di tahun 2002, di mana adanya struktur pemerintahan NII di Ponpes Al Zaitun. Dalam investasi ini disebutkan bahwa pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang adalah presiden atau imam NII periode 1418-1423. Ponpes Al Zaitun dikenal sebagai ponpes yang eksklusif dan juga tertutup. Dikatakan oleh Ketua MUI Indramayu bahwa Ponpes Al Zaitun ini pesantren yang sangat eksklusif karena pihaknya pun tidak bisa intervensi dan level nasional pun tidak ditanggapi oleh Ponpes Al Zaitun. Ponpes Al Zaitun terkait NII KW 9 dan juga pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang disebut sebagai Amir NII KW 9. Dijelaskan bahwa NII ini adalah negara Islam Indonesia yang ternyata mempunyai struktur teritorial dan menyembunyikan dirinya. Pondok pesantren Al Zaitun kini banyak menjadi perbincangan orang-orang. Baru-baru ini Ponpes Al Zaitun melalui pimpinannya Panji Gumilang menyebutkan bahwa dirinya mengikuti mazhab Soekarno. Namun sebelumnya Ponpes Al Zaitun ini sempat menggegerkan masyarakat Indonesia soal sholat Id dengan mencampurkan antara pria dan wanita di saf depan. Ya, Ponpes Al Zaitun kini terkenal ke seluruh Asia Tenggara lantaran banyaknya kontroversial yang dilakukan oleh pimpinan Ponpesnya Panji Gumilang. Ada beberapa hal yang membuat Ponpes Al Zaitun ini menjadi kontroversial, salah satunya lagi mengenai pimpinan Zaitun Panji Gumilang menyebutkan salam Yahudi.